Kemudian apa hukum menambahkan sholawat dan salam kepada Nabi SAW dalam takbir hari raya? Ya, maka di sini tidak didapatkan ya dalil bolehnya menambahkan itu. Jadi sholawat dan salam itu hal yang diperintahkan, tetapi bukan dalam kondisi itu gitu loh. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau lakukan ya takbir sendiri, sholawat sendiri gitu. Kalau digandengkan, nah ini kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan hal itu. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, apa hukum takbir jama'i? Ya seperti yang banyak terjadi di masyarakat kita. Takbir bareng-bareng. Jadi biasanya apa? Ada orang satu bertakbir dulu, kemudian setelah selesai baru orang rame-rame bertakbir itu. Ya. Jadi takbir jama'i dengan satu suara itu bukan hal yang disyariatkan. Bahkan itu termasuk kategori bid'ah. Nah, kenapa? Karena tidak ada sahabat yang melakukan seperti itu. Jadi dalam melakukan takbir hari raya itu dilakukan sendiri-sendiri. Dilakukan apa? Sendiri-sendiri. Dan apakah para wanita juga disyariatkan untuk bertakbir pada 2 hari raya? Ya. Jadi disebutkan bahwa para wanita itu bertakbir bersama manusia. Nah, kemudian apa nasihat bagi orang yang merasa merinding ketika mengangkat suara dengan takbir, ya, melakukan, jadi merasa tersentuh hatinya ketika takbir itu dikumandangkan dengan model-model lagu. Ya. Nah, maka ini adalah apa? Hal yang tidak tepat, ya. Jadi tidak boleh ya bertakbir dengan irama-irama yang dilakukan seperti nyanyian. Kemudian juga di sini ada orang yang mungkin gak suka ketika mendengar suara takbir yang dikeraskan. Maka ini juga hal yang tidak dibenarkan ya. Kenapa kalian diem saja ketika misalnya ada orang memperdengarkan musik dengan keras, nyanyian dengan keras gitu. Ya, sedangkan ketika kalian mendengar takbir kok jengkel. Nah, ini tentu hal yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian apa yang pertama kita lakukan setelah sholat 5 waktu pada hari-hari tadi yang disyariatkan untuk kita bertakbir? Apakah kita langsung takbir atau zikir dulu? Maka di sini Syekh Utsaimin menyebutkan hendaknya apa? Orang itu setelah selesai sholat 5 waktu, ya dia lakukan zikir dulu, zikir setelah sholat. Dan baru setelah itu apa? Bertakbir. Nah, ya. Kemudian berikutnya, apakah diingkari orang yang bertakbir secara langsung setelah selesai sholat? Ya, maka di sini ya urusannya luas ya, karena takbir pun termasuk zikrullah. Nah, maka jangan sampai hal ini menjadi sebab perpecahan, perselisihan di antara kita.
Ya. Memang afdolnya tadi selesai sholat kita zikir dulu baru bertakbir. Tapi seandainya ada orang yang selesai sholat kemudian langsung bertakbir, ya kita hendaknya bisa memaklumi yang seperti itu. Bagaimana dengan bertakbir di masjid menggunakan pengeras suara dan diikuti oleh manusia pada umumnya? Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan hendaknya ini tidak dilakukan. Ya, karena para sahabat ketika mereka bertakbir itu apa? Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti mengumandangkan adzan. Ya. Jadi para sahabat ketika bertakbir tidak sebagaimana takbir dalam adzan. Ya. Adapun mereka menuju ke tempat yang tinggi, mereka bertakbir di pasar, di masjid. Nah, ya. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk mengeraskan apa? Suara, tetapi ya takbir biasa saja gitu. Ya, di samping ini juga nanti akan menimbulkan apa? Permasalahan dengan manusia. Terlebih misalnya yang banyak terjadi itu apa? Ketika sholat sholat Idul Fitri, ya, sering kita dapati orang itu bertakbir semalam suntuk. Ya, bertakbir apa? Semalam suntuk. Maka ini mengganggu orang dari istirahatnya. Nah, mungkin ini dulu ya para pendengar yang saya muliakan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya, mungkin sore setelah asar masih ada beberapa permasalahan berkenaan dengan apa? Hukum-hukum hari raya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.